Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, berjumpa kembali dengan Resapi, Renungan Sapaan Iman Gereja Kristen Jawa Marguyudan Surakarta. Sebelum mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan, marilah kita berdoa. Allah Bapa di surga yang Maha Kasih, dengan penuh rasa syukur pagi ini kami bertelut di hadirat. Sungguh kami mengucap syukur atas segala berkat yang Kau limpahkan kepada kami. Oleh karena itu, sebelum kami melakukan aktivitas hidup kami pada hari ini, kami rindu untuk mendengarkan dan merenungkan firman-Mu. Curahkanlah berkat dan hikmat-Mu pada kami ya Tuhan, agar kami dimampukan untuk mengerti, memahami, dan dimampukan untuk melaksanakan firman-Mu dalam hidup kami sehari-hari. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang sejati, kami berdoa. Amin. Bapak Ibu yang terkasih, judul resapi kita pagi ini adalah introspeksi. Adapun nats Alkitab yang akan kita renungkan diambil dari 1 Timotius 4 ayat 16 yang berbunyi demikian. Awasilah dirimu sendiri dan awasilah ajaranmu. Bertekunlah dalam semuanya itu, karena dengan berbuat demikian, engkau akan menyelamatkan dirimu dan semua orang yang mendengar engkau. Bapak, Ibu, dan saudaraku yang terkasih, di dalam hidup ini, semua orang pasti mengenal dan menggunakan cermin atau kaca. Cermin menjadi barang yang sangat penting, khususnya untuk merias diri, melihat penampilan kita. Ketika bercermin Bapak Ibu, kita dapat melihat diri kita. Bagaimanakah hidung kita, mata, alis, rambut, sudah rapikah? Wajah kita sudah bersih atau belum? Sudah menawan? Bagian badan kita, perut kita, lengan kita. Nah, semua terlihat di dalam cermin. Begitu pentingnya cermin, bahkan setiap hari kita menggunakannya. Bapak, Ibu, dan saudaraku, bercermin merupakan gambaran atau strategi pengelolaan diri yang disebut introspeksi. Introspeksi adalah proses merenungi dan meninjau kembali pikiran, emosi, perilaku, dan pengalaman diri sendiri untuk mengenali kelebihan dan kekurangan, memahami akar masalah, serta meningkatkan kesadaran diri yang pada akhirnya dapat meningkatkan kebahagiaan, rasa percaya diri, dan kualitas hubungan sosial. Melalui introspeksi, seorang dapat belajar dari masa lalu, menetapkan tujuan yang lebih baik, dan menemukan jati diri yang otentik, serta mengembangkan empati terhadap orang lain. Bapak Ibu, kembali ke ayat 1 Timotius 4 ayat 16. Bahwa dalam ayat tersebut ditulis oleh Rasul Paulus kepada Timotius
seorang pemimpin muda gereja di Efesus sekitar tahun 62 sampai 64 Masehi. Paulus memberikan nasihat agar Timotius tetap berpegang pada ajaran yang benar dan menjadi teladan bagi sesamanya. Di samping itu, surat ini ditulis karena Rasul Paulus mendengar dan melihat bahwa telah ada ajaran sesat dan guru-guru palsu yang berupaya menyesatkan jemaat di sana, yang meliputi ajaran tentang larangan makan daging dan pernikahan. Perintah dalam ayat 16 adalah puncak dari ajaran Paulus di pasal tersebut, di mana ia meminta Timotius untuk mengawasi dirinya sendiri dan ajarannya untuk menyelamatkan dirinya sendiri dan orang lain. Nah, dari ayat ini, pelajaran apakah yang dapat kita petik? Setiap hari dan setiap saat, kita harus selalu berusaha untuk introspeksi, mawas diri terhadap seluruh aspek hidup, baik jasmani maupun rohani, jiwa dan raga kita. Mengapa? 1. Kita harus menyadari bahwa semua manusia itu berdosa. Walaupun kita sadar sudah ditebus, tetapi realita menunjukkan bahwa nafsu, keinginan, dan kecenderungan untuk berbuat dosa itu masih selalu menguasai, menteror, dan menggerogoti hidup kita. Hidup kita sering dikuasai oleh rasa sombong, iri hati, dengki, munafik, dan sebagainya. Akibat dosa itu, maka manusia penuh kelemahan, kekurangan, dan dosa. Kedua, mengapa kita harus melakukan introspeksi terhadap diri kita? Karena kitalah yang paling banyak tahu tentang kita sendiri daripada orang lain mengetahui tentang kita. Ibaratnya dalamnya lautan dapat diukur, tetapi dalamnya hati manusia, siapa yang tahu? Yang ketiga, dengan mawas diri, maka kita mengetahui kelemahan dan kekurangan kita. Dan kita belajar untuk memperbaikinya, mengubahnya, dan kemudian mengembangkan kualitas hidup jasmani dan rohani kita menjadi lebih baik lagi. Dalam hal ini, kita menjadi kaum pembelajar. Keempat, dengan mawas diri, kita menyadari bahwa kita membutuhkan orang lain. Maka kita perlu menghidupkan komunitas orang-orang kudus di lingkungan kita dengan melalui pemahaman Alkitab, persekutuan doa, kanseling, berlatih paduan suara, dan sebagainya. 5. Sebagai orang percaya, tugas kita adalah melayani. Walaupun ada rintangan dan masalah, tidak menghalangi kita untuk menjadi pelayan Tuhan yang baik dan terpercaya. Mawas diri, belajar tekun, berkomunitas dengan orang-orang kudus dapat berguna untuk meneliti apakah ajaran yang kuyakini dan kusampaikan kepada orang lain itu benar ataukah sesat. Yang terakhir Bapak Ibu, akhirnya dengan mawas diri, introspeksi, maka iman dan kualitas hidup beragama kita menjadi berkualitas seperti Tuhan Yesus. Dan inilah yang disebut dengan menjadi teladan. Amin. Mari kita berdoa.
Allah Bapa yang Maha Kudus, Maha Bijak dan Maha Kasih, kami sungguh bersyukur atas firman-Mu pagi ini, yang mengingatkan kami agar tidak sombong, tetapi selalu mawas diri, meneliti hidup kami yang penuh kekurangan, penuh kelemahan dan dosa, untuk kemudian memperbaiki, mengubah sesuai perintah dan ajaran-ajaran-Mu. Bimbing kami dengan hikmat-Mu ya Tuhan, agar kami dimampukan untuk selalu mawas diri dan memperbaiki hidup kami, sehingga hidup kami tidak tersesat. Bahkan sebaliknya, kami dapat menjadi teladan dan serupa dengan Kristus. Ampunilah semua dosa-dosa kami ya Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang telah menjadi juru selamat kami yang hidup, kami berdoa.